Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin, mungkin yang sebenarnya layak untuk bicara di sini Ustaz Subhan Bawazir, karena pada Allah mungkin beliau berhalangan ya. Jadi mohon izin saya berbicara di hadapan antum semua. Pertama-tama tetap kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang kedua, yang juga nggak boleh kita lupakan adalah kepada orang yang punya jasa besar buat kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentunya setiap aktivitas dan kegiatan kita ada jasa beliau, karena beliaulah orang yang mengorbankan nyawa, mengorbankan waktunya, sehingga agama Islam bisa tersebar di seluruh permukaan bumi sampai hari ini. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tepat kemarin gitu ya, pas saya dapat info dari Pak Haji Agus Purnama bahwasanya ketua umum yang baru atau sekarang ketua umum MBI sudah dipegang oleh Ketum Ari Widodo. Kemarin pas kondangan Pak Haji Agus Purnama memberi informasi, oh gitu saya bilang, yang lama mengundurkan diri dengan Jidade. Maka dalam hal ini tetap kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketum atau mantan Ketum Pak Haji Ma'ruf dan juga Jidade atas apa yang telah beliau berikan sampai terakhir ya. Kemudian akhirnya beliau berdua memilih untuk mengundurkan diri. Kemudian setelah itu kemarin juga saya diperlihatkan oleh Pak Haji Agus Purnama foto bukan foto, video ya. Video dari kemarin di kondangan dikasih lihat. Baru kemarin terus Ustaz Subhan sendiri yang langsung menunjuk atau memilih Ari Widodo untuk menggantikan Bapak Haji Ma'ruf, karena Ustaz berkata atau berpesan nggak boleh ada kekosongan ya. Itu tuh, mohon dikoreksi Pak kalau salah. Ustaz bilang jangan sampai ada kekosongan gitu ya, jangan sampai ada kekosongan, maka Ustaz ambil sikap cepat ya, sikap cepat, maka dipilihlah Jendo. Dari tadi saya sebenarnya mau komentarin, Rizkon dari tadi salah, Jendo terus. Kalau Anda jadi antum mana suruh push up? Pak Sekjennya 3. Oh, dari tadi Jendo. Ya, ala kulli hal. Kemudian yang kedua, tentunya ada tahniah juga, ucapan selamat buat tentunya teman-teman yang memiliki amanah baru, seperti misalnya ketua umum ya, siapa Ari Widodo. Kita ucapkan selamat atas terpilihnya beliau oleh Ustaz Subhan Bawazir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau taufik dan hidayahnya di dalam memimpin Muslim Bikers Indonesia ini. Kemudian juga tak lupa kita pun memberikan selamat kepada Abah Riki ya, Abah Riki. Nama asli siapa? Nggak tahu kan? Iya lupa, ada lupa. Dia kan Rianto Nugraha. Rianto Nugraha. Iya. Jauh sama Riki. Jauh. Ya, beliau nih yang duduk sebelah kiri ana ditunjuk oleh Ustaz Subhan Bawazir hafizahullah taala untuk menggantikan Jidade menjadi Sekjen 1. Nah, kemudian tak lupa juga Dewan Suro yang sebelumnya dikepalai oleh Ari Widodo dipilih oleh Ustaz Subhan Kang Esa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik buat semuanya, sehingga
dengan taufik jalan hidup itu akan menjadi benar. Sebagaimana Syekh bin Baz pernah dimintakan nasihat oleh seseorang, maka Syekh bin Baz cuma mendoakan, semoga Allah kasih antum taufik. Udah itu aja. Terus kata yang minta, saya minta yang lain enggak. Saya bilang semoga Allah kasih antum taufik. Karena apa? Kalau antum dikasih taufik sama Allah, maka jalan antum ke depan itu akan benar. Tapi kalau antum tidak diberikan taufik oleh Allah, maka jalan antum tidak akan benar. Maka yang terbaik adalah kita sama-sama mendoakan semoga mereka semua yang terpilih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan taufik teman kita ya. Bukan. Kalau dia kadang-kadang bengkok. Dia kadang-kadang bengkok. Ini taufik beneran. Kang Bolan ini. Kang Bolan. Sudah datang belum orangnya? Belum ya. Semoga semuanya yang terpilih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kedepannya MBI jauh lebih berkualitas, menambah kualitasnya. Kemudian yang ketiga, kehadiran saya di sini kembali lagi mengingatkan di setiap periode ketum yang memimpin atau menjabat ketum MBI, saya selalu bilang di ketum yang pertama pun saya pernah menyampaikan kepada ketum kita siapa Humam Syarif Al-Katiri rahimahullah. Kemudian di ketum yang kedua pun saya sudah sampaikan juga, dan di ketum yang ketiga berikutnya pun nasihatnya pun sama. Siapa? Nasihatnya sama. Jadikan akhirat tujuannya, jangan dunia tujuannya. Kalau tujuannya akhirat itu tinggal tunggu, kalau tujuannya dunia itu tinggal tunggu tanggal mainnya selesai atau hancur. Tapi kalau tujuan target utamanya penghargaan dari Allah besok di hari kiamat, itu akan lancar. Saya kasih contoh begini. Di zaman dulu ada kitab namanya Al-Muwatta. Muwatta itu kalau sekarang boleh diilustrasikan dengan medsos, Bang. Medsos. Cara penyebaran agama hari ini kan hampir rata-rata dengan medsos. Kalau dulu itu ada namanya kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab hadis. Itu ditulis oleh banyak orang. Orang-orang banyak tulis kitab Muwatta. Nah, Imam Malik itu mau tulis juga kitab Muwatta. Terus Imam Malik dinasihati atau diberikan wejangan oleh orang yang sebaya dengannya, buat apa lagi nulis Muwatta? Kan udah banyak yang nulis Muwatta. Yang nulis Muwatta ini udah banyak, udahlah nggak usah pakai Muwatta, cari yang lain aja. Kata Imam Malik apa? Ini pesan buat saya dan buat kita semua. Kata Imam Malik, Muwatta yang akan bertahan di bumi ini sampai hari kiamat, Muwatta yang dibangun untuk wajahnya Allah. Dan terbukti sampai hari ini kalau antum cari kitab Muwatta itu yang ada hanya kitab Muwattanya Imam Malik. Jadi sebenarnya ini pertaruhan apa teman-teman? Pertaruhan keikhlasan. Pertaruhan keikhlasan. Yang akan berharga buat kita di wadah ini adalah orang-orang yang benar-benar mengikhlaskan semua. Itu karena apa? Karena itulah yang kebahagiaan yang sesungguhnya yang harus kita kejar. Saat kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah hakikat penghargaan yang sebenarnya. Siapapun kita, menjadi apapun kita, kalau kita mendapatkan gelar penghargaan tertinggi di bumi ini tapi nggak dihargai sama Allah, itu nggak ada artinya. Itu nggak ada arti. Walaupun antum dihargai, walaupun antum dimuliakan, walaupun antum dibesarkan, tetapi di hadapan Allah kita dikecilkan, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Kenapa dikecilin? Karena salah niat dan tujuan. Karena salah niat dan tujuan. Makanya kembali lagi, karena ini di awal ya. Karena ini di awal tadi juga disampaikan, baik kepada teman-teman semua di sini sama-sama kita berusaha memperbarui keikhlasan lagi. Tujuannya untuk apa? Saya sampaikan kepada ketum rahimahullah, saya sampaikan kepada ketum ya Pak Ma'ruf, jadikan akhirat tujuannya. Jadikan ini wadah apa namanya? Wadah amal jariah kita yang kita tinggalkan setelah kita wafat. Betul, bukan itu kan yang kita harapkan. Kita kan nggak tahu sebentar lagi juga selesai usia kita, tapi kan kita pengen punya bekal terus. Ada MBI kita terus dapat pahala, kan itu yang diinginkan. Benar ya Pak? Bukan cuma setahun 2 tahun, tapi yang kita inginkan wadah MBI ini sebagaimana juga dicanangkan atau diharapkan oleh Ustaz kita, Ustaz Subhan, bagaimana wadah ini wafatnya kita tetap ada kan itu.
Fungsinya apa sih? Tujuannya apa sih? Kita kan butuh bekal panjang hidup kita di alam barzakh nanti. Di alam barzakh itu panjang. Di antara bekalnya apa? Amal jariyah. Di antara amal jariyah yang sudah Allah berikan buat kita apa? Wadah Muslim Bakers Indonesia. Wadah Muslim Bakers Indonesia. Tentunya kalau kita lihat, Ana secara pribadi melihat perkembangan Muslim Bakers Indonesia sebagaimana tadi disampaikan oleh Jen Rizkon. Kita dulu sudah bergabung sejak BM ya. Ana masih ingat dulu kajian di sini itu ada teman-teman sebagian di luar yang masih kolu ngerokok dulu sebelum masuk, benar nggak? Ya nggak? Ana masih ingat, Ana ngajar di sini sebagian ini kolu, tapi hari ini ada nggak? Nggak ada. Itu menunjukkan kan adanya perkembangan, adanya peningkatan. Alhamdulillah, Pak. Dulu awalnya ada ngajar itu di luar tuh kolu. Itu termasuk ya? Hah? Iya, termasuk ya. Iya, ya kayak begitu. Ya artinya perkembangan itu sedikit demi sedikit nyata. Makanya di sini teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, nasihat yang keempat, kata apa namanya? Ini kaidah yang paling penting dan susah memang memiliki kaidah ini. Apa namanya? Ingatlah selalu kesalahan kita dan ingatlah selalu kebaikan orang. Terus yang berikutnya, lupakanlah kebaikan kita, lupakanlah keburukan orang. Ini susah memang. Susah nggak? Susah nggak? Biasanya yang diingat namanya kesalahan, bukan kebaikan. Makanya kita sama-sama belajar. Nggak ada yang sempurna. Saya juga nggak sempurna sebagai manusia. Siapapun manusia nggak ada yang sempurna. Semuanya. Kadang-kadang pengajar pun kepleset, bahkan nyungsep. Namanya dia juga manusia. Kan kita tidak berguru dengan siapa? Malaikat. Kita tidak berguru dengan nabi yang maksum. Semuanya keliru. Dan kekeliruan itu pernah terjadi juga di zaman sahabat. Ini saya bawa ke zaman mereka. Kenapa? Karena buat contoh permasalahan-permasalahan yang ada, misalnya ada ketika suatu saat ada permasalahan, bagaimana caranya sahabat menyelesaikan masalah itu? Mereka punya masalah, tetapi mereka bisa menyelesaikan masalah itu tanpa adanya apa? Tanpa adanya perpecahan. Itu solusi masalah. Contoh yang paling masyhur ternyata terjadi antara Abu Bakar dengan Umar. Seketika setelah itu selesai. Seketika permasalahan, ada masalah antara mereka berdua, maka setelah itu selesai. Maka tadi benar juga disampaikan, mungkin dampak pandemi jarang ketemu ya. Itu berakibat adanya tafsir multi tafsir. Benar ya? Adanya dampak pandemi sehingga menimbulkan multi tafsir. Kemudian pesan saya yang terakhir, tetap tadi alhamdulillah Pak Ketum Ari Widodo sudah mentargetkan target pertama MBI adalah mengaktifkan lagi kajian di Masjid Al-Hamidiyah. Itu target yang pertama. Yang berikutnya akan menyusul dengan program-program yang ada insya Allah. Ya itu aja paling enggak dari saya. Semoga MBI tetap konsisten menjadi wadah yang menjadi fasilitas untuk belajar ilmu agama. Ya, saya pernah sampaikan begini Pak Jen Ari Widodo, ya, sama Pak siapa? Ketuanya dakwah siapa? Bang Fauzi. Saya cuma mengutarakan begini. Ahsan MBI punya TV dakwah. TV dakwah MBI yang ini, yang siarannya itu bisa setiap hari. Begitu Kang. Ide saya begitu. Artinya kan kita ini kan udah punya apa namanya? Sudah punya jamaah yang mengambil ilmu dari kita. Itu kalau misalnya kita menyajikan ilmu apa namanya rutinitas online seperti yang TV dakwah hari ini ada, itu masya Allah. Bagaimana Wira, siap? Siap.
Jadi besok resign dari kantor. Siap. Resikonya itu kan antum tambah sibuk. Resikonya itu, ya, resikonya itu. Mudah-mudahan ya kedepannya ini mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan juga. Jadi pertimbangan juga bagaimana MBI punya TV dakwah. Jadi menjadi sajian dakwah melalui media Muslim Bakers Indonesia. Tentunya kan ini akan jauh lebih bermanfaat. Ya Pak ya, mudah-mudahan. Saya sih punya cita-cita kayak begitu Pak. Jadi kalau misalkan mau izin kita meniru kebaikan kan nggak salah kan. Ada roja itu awalnya juga kan kecil, sedikit sampai akhirnya bisa setiap hari 24 jam ya. Mungkin kita sehari sejam, sehari setengah jam, sehari TV dakwah Muslim Bakers Indonesia. Mudah-mudahan itu. Salah lagi. Amin. Langsung aja Ustaz. Apa tuh bukan nyala, tapi langsung aja ini kan nanti ini akan ada siaran tunainya di YouTube buat teman-teman yang kira-kira memfasilitasi punya harta lebih atau apa bisa langsung jawab kita nanti di YouTube kita. Barangkali ada yang lihat kita, wah ini bagus nih ada ini, siapa tahu langsung iklan langsung ada yang melaksanakan kan, amin. Lanjut. Siap. Ya, ini apresiasi, diapresiasi oleh ketum. Ya, saya punya cita-cita Muslim Bakers Indonesia punya TV dakwah. Ya, punya TV dakwah ya dengan berbagai macam pelajaran. Sekarang kan kalau kita punya TV dakwah, misalnya member pengen tahu urusan rumah tangga, dia bisa klik Muslim Bakers Indonesia urusan rumah tangga. Misalnya member mau tahu hukum waris, dia tinggal klik hukum waris Muslim Bakers Indonesia. Gitu. Kalau misalkan member mau tahu sifat wudu Nabi, dia tinggal klik sifat wudu Nabi Muslim Bakers Indonesia. Insya Allah, gimana lebih? Siap? Resign besok. Saya pengangguran Ustaz. Oh, pengangguran. Berarti siap. Mudah-mudahan didengar oleh, pasti Allah dengar apa yang kita inginkan, Allah dengar. Ya. Dan anak yakin teman-teman dari Muslim Indonesia ini banyak yang dititipkan amanah harta oleh Allah. Benar ya kakek saya? Dititipkan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya setelah hari ini, setelah acara ini selesai, ada yang mengabarkan kepada ketum atau kepada sekjen, ana wakaf sekian ratus juta, ana sekian untuk terciptanya Dakwah media dakwah, TV dakwah Muslim Bakers Indonesia. Ya, subhanallah, artinya Muslim Bakers Indonesia benar-benar memfasilitasi dakwah. Tentunya kan kita main kelas bikers kan gitu ya. Main di kelas bikers. Ini perlu juga disampaikan teman-teman semua. Kadang-kadang orang di luar sana menilainya, melihatnya, belajarnya nggak meningkat. Ini yang perlu diketahui bahwasanya di sini kelasnya bukan tidak meningkat, tapi memang di sini kelasnya ada kelas bikers. Paham ya maksudnya Pak ya? Karena ini harus meluruskan. Bukannya kayak gini aja lah. Kalau boleh dibilang kan namanya sekolah ada SD, SMP, SMA, gitu. Betul ya? SD ada SMP, ada SMA. Muslim Bakers Indonesia ini tidak menyajikan pelajaran-pelajaran kelas tinggi. Benar ya? Sepakat ya sampai di sini? Kita sepakat ya? Kita bukan tidak menyajikan, memang kita menjadi wadah yang memfasilitasi orang yang mau baru belajar agama. Step awal. Itu. Jadi bukannya kita tidak menyajikan, tetapi memang fokus dakwah di Muslim Bakers Indonesia ini saya pelajari sendiri. Dari awal sampai hari ini. Fokus dakwah MBI itu buat pemula. Fokus dakwahnya MBI itu adalah buat pemula yang baru belajar. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Ya, bisa dimengerti dan mudah-mudahan wadah ini bisa menjadi wadah yang berperan menjadi solusi buat orang-orang yang baru mau belajar agama, khususnya khusus untuk orang-orang yang suka motor, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk kaum muslimin secara umum. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan niat-niat mulia antum semua, niat-niat baik kita semua di rumah yang Allah cintai, di rumah Allah ini Allah ijabah, Allah tambah keberkahan buat kita semua.
kedepannya cepat atau lambat semakin baik, semakin berkembang, semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita saling mendukung, kita saling mendoakan. Mungkin Pak Ketum satu lagi nasihatnya satu lagi, mungkin kita harus punya jadwal rutin bertemu seperti ini sehingga tidak terjadi apa namanya bola liar. Itu perlu dijadwalkan, Pak. Gimana Kang Esa, setuju gitu? Ya, diadakan pertemuan-pertemuan ringan gitu ya, pertemuan ringan dan santai seperti ini, ya kan? Tempatnya tinggal nanti Pak Ketum yang menentukan, apa di Alhamdulillah atau di Bintaro tempat Abah gitu ya. Atau di Bulan Layang. Atau di Jalan Layang. Artinya jangan sampai ada waktu kosong buat setan masuk. Ya, itu penting. Jangan sampai ada waktu kosong buat setan masuk. Selama ini banyak waktu kosong. Selama ini masuk semua nih. setannya masuk semua. 2 tahun. 2 tahun. Ya kan? 2 tahun pandemi ya. Udah setan semua yang masuk. Ya. Timbul ya gejolak-gejolak. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi hari ini. Dan alhamdulillahnya kita semua sadar permasalahannya karena jarang adanya komunikasi kan itu ya. Alhamdulillah kita semua menyadari kesalahannya di situ kan. Sepakat ya, kesalahannya kan ada di situ. Berarti kan harus ditutupi di kesalahannya. Alhamdulillah dengan izin Allah juga kan sudah mulai pandemi ringan. Mudah-mudahan nanti Pak Ketum sudah bisa menentukan per seminggu atau per 2 minggu, paling tidak jangan sampai ada setan masuk. Kalau udah ada setan masuk yang ada, waduh, repot. Ambiar. Hah? Ambiar. Iya, ambil. Jangan sampai ada syaitan masuk. Ya, dicegah semuanya. Dari saya cukup sampai di sini. Semoga Allah berkahi pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.